Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Cerdas Hukum dimana Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hermanto, penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Di era kita ini, banyak orang yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi, yang menemukan produk-produk yang sangat bermanfaat. Di antaranya kita ketahui bahwa ada mobil dengan tenaga listrik, kemudian sepeda motor yang dapat mengecas handphone ataupun smartphone dengan fitur-fitur yang terus berkembang. Nah, penemuan-penemuan ini tentunya tidak ingin orang lain mengklaim yang bukan merupakan pencipta atau penemunya. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual ini. Baik, Sobat Cerdas Hukum, menarik sekali pembahasan kita tentang hak kekayaan intelektual, dan akan lebih menarik lagi karena pada kesempatan ini telah ada bersama kami dua orang narasumber. Yang keduanya adalah penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Kita sapa langsung narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Agus Suwarjaya. Bagaimana kabar Pak Agus? Baik. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Muhammad Amin Imron. Bagaimana kabar Pak Amin? Baik. Baik, Sobat Cerdas Hukum, kita mulai masuk kepada pembahasan kita terkait dengan topik hak kekayaan intelektual. Kepada Pak Agus, apa kira-kira yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual sehingga Sobat Cerdas Hukum bisa mengetahuinya dengan lebih baik? Silakan Pak Agus. Baik ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian daripada hak kekayaan intelektual itu. Hak kekayaan intelektual itu adalah merupakan hak dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia, di mana pada intinya hak itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis, yaitu hasil daripada olah pikir tersebut, kekayaan intelektual tersebut. Sehingga objek-objek yang diatur di dalam hak kekayaan intelektual tersebut adalah objek-objek yang merupakan hasil daripada kekayaan intelektual atau kemampuan hasil berpikir dari manusia. Nah, Sobat Cerdas Hukum, kita telah dengarkan bersama bahwa hakim merupakan kekayaan seseorang yang berasal dari olah pikirnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hasil pikiran seseorang, tentunya satu orang dengan orang lain memiliki pemikiran yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan mungkin juga hakim ini termasuk memiliki bagian-bagian yang sangat banyak. Mungkin bisa dijelaskan sebelumnya kira-kira apa urgensinya kita berbincang membahas terkait dengan hak kekayaan intelektual ini. Silakan Pak Imron. Baik, terima kasih. Urgensi dari kita berbicara tentang hak intelektual, sebagaimana kita ketahui pada saat ini kekayaan intelektual sudah menjadi salah satu isu penting dan mendapat perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dengan dimasukkannya TRIPS dalam salah satu perjanjian oleh WTO, yaitu World Trade Organization, yaitu Badan Perdagangan Dunia, maka dimulailah era baru perkembangan kekayaan intelektual di seluruh dunia. Dengan demikian, saat ini kekayaan intelektual tidak dapat dipisahkan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu era baru, dimulainya era baru perkembangan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, urgensi hak intelektual ini juga berkaitan dengan kondisi negara kita, Indonesia, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia cukup berkembang cukup tinggi. Di mana kita ketahui bahwa banyak sekali produk-produk anak bangsa kita
yang kemudian butuh perlindungan sehingga tidak mudah dijiplak atau tidak mudah digunakan oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu produk-produk tersebut harus dilindungi melalui sistem kekayaan intelektual. Nah, kemudian hak intelektual ini juga menjadi penting ketika hak intelektual ini dapat menjadi aset dari suatu usaha, kemudian juga dapat meningkatkan daya saing dalam dunia usaha, kemudian juga dapat menjadi alat promosi untuk usaha tersebut. Nah, seperti contoh, ketika suatu produk barang diedarkan di pasar untuk didagang, maka ketika dia ditempelkan suatu label atau yang disebut dengan merek, maka itu sudah menjadi pemilik merek tersebut, menjadi pemilik dari hak intelektual tersebut, sehingga pemiliknya dapat menggunakan merek tersebut untuk kegiatan usahanya atau bisnis, sehingga pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang sama dengan merek orang tersebut. Demikian. Baik, Sobat Cerdas Hukum, kita telah mendengarkan bersama manfaat atau urgensi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, di mana dengan dilindungi berarti orang lain tidak dapat menjiplak atau menggunakan hasil kekayaan intelektual kita. Selain itu juga bisa dikomersilkan berarti Pak ya, dengan didaftarkan, kemudian pemilik merek atau yang lainnya ini mendapat manfaat ekonomis dari hasil temuannya tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan bidang-bidang, apa saja bidang-bidang yang mencakup hak kekayaan intelektual ini? Silakan mungkin Pak Agus. Terkait dengan bidang-bidang apa saja yang termasuk di dalam hak kekayaan intelektual. Namun sebelumnya saya akan tambahkan sedikit tadi penjelasan dari Pak Jumron. Tentunya urgensinya itu yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah memperoleh kepastian hukum daripada hak kekayaan intelektual itu. Kaitan dengan bidang apa saja yang terkandung yang terbagian daripada bidang hak kekayaan intelektual itu ada 7 bidang. Yang pertama adalah hak cipta, di mana hak cipta ini untuk kepastian hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kemudian paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Kemudian rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Setelah itu ada desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000. Dan satu lagi ada yaitu bidang HKI tentang perlindungan varietas tanaman. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Dan untuk diketahui, kami di Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini mengawal 6 bidang dalam bidang HAM di antara 6 bidang dari 7 bidang, yang dimana bidang yang lain yang terakhir tadi yaitu bidang perlindungan varietas tanaman itu dikawal oleh Kementerian Pertanian. Demikian. Baik, Sobat Cerdas Hukum, kita telah mendengarkan bersama ada 7 bidang dari hak kekayaan intelektual yang sepatutnya atau perlu untuk didaftarkan atau dilindungi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Imron terkait dengan berbagai bidang tersebut, bagaimana seandainya seorang memiliki hasil karya, kemudian dia ingin melindungi karya tersebut dengan harapan juga untuk mendapat manfaat ekonomis dari hasil temuan atau ciptaannya tersebut. Silakan Pak. Terima kasih. Terkait bagaimana sistem perlindungan dari kekayaan intelektual. Nah, sistem perlindungan intelektual ini pertama dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ada yang bersifat deklaratif dan ada yang bersifat konstitutif. Atau yang ada yang bersifat langsung atau otomatis, ada yang bersifat harus tidak langsung atau harus didaftarkan terlebih dahulu baru munculnya hak.
Sebagai contoh, ketika bidang HKI yang daftar yang memperoleh perlindungan secara otomatis atau secara deklaratif, yaitu adalah berkaitan dengan bidang hak cipta, di mana ketika suatu karya cipta diwujudkan dan kemudian dipublikasikan, maka secara otomatis hak cipta tersebut sudah terlindungi. Nah, kemudian terkait dengan cara perlindungan hak intelektual yang bersifat konstitutif atau didaftarkan terlebih dahulu adalah hak kekayaan yang berkaitan dengan paten, merek, desain industri, sirkuit desain sirkuit tempat terpadu dan rahasia dagang. Nah, ini mesti harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, adapun syarat-syarat yang untuk mengajukan pendaftaran terkait beberapa bidang saya sebutkan tadi adalah pertama harus mengisi formulir permohonan pendaftaran hak intelektual yang dapat diunduh melalui website Dirjen KI, yaitu www.dgip.go.id. Nah, sehingga di mana masyarakat bisa membuka website tersebut dan bisa mengunduh langsung formulir pendaftarannya. Selanjutnya membuat surat pernyataan tentang bahwa hak kekayaan tersebut merupakan hak karya pemohon tersebut. Yang selanjutnya adalah mencantumkan identitas. Nah, di situ ada KTP atau identitas lainnya. Dan yang berikutnya adalah mencantumkan contoh karyanya, baik itu dalam bentuk foto maupun dalam bentuk etiket. Dan yang terakhir adalah membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik, sobat cerdas hukum dimanapun Anda berada, kesimpulannya bagaimanapun produk hasil kekayaan intelektual yang Anda miliki, maka lindungilah untuk mendapat perlindungan hukum maupun manfaat ekonomis dari kekayaan Anda tersebut. Demikian bincang hukum kita pada kesempatan kali ini. Apabila sobat cerdas hukum memiliki pertanyaan terkait dengan apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini, bisa langsung menghubungi line yang ada dalam layar atau bisa langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, Jalan Majapahit nomor 44 Mataram. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sobat cerdas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.